Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah ilmu tentang azal, tentang keluar di luar. Namun pembahasan kami kali ini bukan saja membahas airnya laki-laki keluar di luar, seperti di paha pasangan atau di dada dan lain sebagainya. Namun yang kami bahas juga tentang hukumnya di dalam hal yang serupa seperti minum KB dan steril dan lain sebagainya. Nah, sumber ini sahabat kami ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatihi Liz-Zuhaili pada halaman 6442 juz 4 versi Al-Maktabah Asy-Syamilah. Di sini di dalam satu bab al-azalu, di sini dijelaskan banyak tentang azal, bahwasanya banyak hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya hadis sahih. Di antaranya adalah dari hadis Jabir, kunna na'azilu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fabalaghahu dzalik falam yanhana. Kami pernah azal saat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal itu sampai kepada beliau dan Nabi tidak mencegahnya. Jadi intinya azal itu adalah boleh. Namun di sini kecuali Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ibnu Hazmi Al-Zahiri ini sahabat itu membolehkan, tapi dengan syarat izinnya istrinya. Jadi dengan syarat izinnya istrinya. Termasuk ini diperkuat oleh madhab sebagian dari madhab Hanabilah, Imam Hambali yang mengatakan jika seorang istri itu bukan budak merdeka, maka azal mengeluarkan mani itu boleh dengan syarat ada izinnya. Ini pembahasan sebelumnya sahabat. Namun di sini langsung kepada titik inti, illa anna syafi'iyata wal hanabila wa qauman minas sahabati qalu bikarahatil azali. Kecuali hanya saja walaupun boleh azal itu, anna syafi'iyata, sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Asy-Syafi'i, wal Hanabila dan madhab Imam Hambali, wa qauman minas sahabati dan golongan dari sahabat, qalu itu berpendapat bikarahatil azli dengan makruhnya azal, yaitu keluar di luar. Airnya dikeluarkan di luar. Sebab lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Muslim, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim an Aisyata, dari Siti Aisyah, sammahu al-wa'dal khafi, mengatakan, menamakan orang yang melakukan azal alias dikeluarkan di luar itu sama saja dengan pembunuhan yang samar atau perjanjian yang samar. Intinya itu adalah maksudnya pembunuhan yang samar, karena tradisi pada zaman jahiliyah itu terjadi pembunuhan pada bayi yang baru lahir jika bayi itu berupa perempuan. Nah, ini halnya sama wa'dal khafi, kata Rasulullah dalam menyamakannya, menamakan al-azal. Namun walaupun hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah, berkesimpulan menentukan sebuah hukum, fahamalah, maka membawa atau berdampak an-nahyub, larangan-larangan dalam hadis ini, bahwasanya Rasulullah itu menamakan azal adalah pembunuhan yang samar. Larangan ini itu dampaknya, efeknya ala karahatit tanzih, hanya makruh secara murni, makruh saja sahabat. Efek atau
ketentuan hukum yang dibawa oleh hadis ini sahabat. Wa ajaza, dan membolehkan Al-Ghazaliyu Imam Ghazali, wa ajazal Ghazaliyu al-azla, Imam Al-Ghazali sahibu Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali ini adalah seorang ahli tasawuf yang sangat tinggi. Fikih tasawuf beliau adalah pakarnya, membolehkan azal, keluar di luar ini sahabat, liasbabin karena beberapa sebab. Karena banyak sebab, yaitu banyak masalah-masalah dan lain sebagainya. Minha, dari beberapa sebab itu diantaranya kasratul aulad, terlalu banyaknya anak sehingga enggak kerawat sahabat. Sekarang hamil, besok lahir, besoknya tahun besoknya hamil lagi, lahir lagi, akhirnya enggak kerawat, dan itu sangat tidak baik. Kecuali orangnya kaya raya, bisa diasuh oleh banyak orang, satu anak satu pengasuh, silahkan mau buat selusin pun boleh. Jadi ini fakta di lapangan yang terjadi seperti ini. Jadi banyak anak itu kadang banyak masalah. Namun kita berharap untuk sahabat kita semua yang banyak anak, semoga banyak barokah dan manfaat. Ini bukanlah paten. Banyak sekali yang banyak anaknya, banyak barokah, lancar rezeki dan lain sebagainya. Namun Imam Ghazali mentoleransi bagi kaum miskin yang terlalu banyak anak dan banyak masalah. Seperti itu sahabat. Nah, disinilah hukumnya boleh azal karena sebab-sebab. Di antaranya banyaknya anak. Wabinaan alaihi, dan berdasarkan atas pendapatnya Imam Al-Ghazali ini sahabat, yajuzu, maka boleh istiqmalu mawani'il hamli, menggunakan pencegah kehamilan al-hadisati yang terkini, yang ada terjadi pada zaman sekarang ini, kalhububi seperti biji-biji atau KB, pil dan lain sebagainya, wa ghairiha dan selainnya, pil KB dan lain sebagainya. Lifatratin muaqqatatin, jadi bolehnya tadi karena untuk waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu yang terjangkau. Suatu contoh, sekarang suami istri nikah, tahun depannya hamil dan lahir, maka dia bisa mengkonsumsi pil KB atau semacamnya hanya untuk waktu tertentu 2 tahun ataupun 3 tahun. Duna ayyatarattaba alaihi istisalu imkanil hamli, bukan dengan sesuatu yang akan mentertibkan atau menyebabkan kepada penggunanya ini yang meminum KB-KBan ini, yaitu pembantaian atau perusakan kemungkinan hamil. Jadi seperti steril sahabat ya. Steril kan itu sudah merusak kehamilan. Namun steril ini jika dokter yang menyuruh maka tidak apa-apa. Karena dokter adalah juga patokan hukum. Suatu contoh, sahabat itu hamil 2 kali di sesar. Dan dicek, dirongsem dan lain sebagainya, tidak layak untuk 3 kali karena kandungan rahim lemah. Akhirnya dokter menyarankan steril. Maka hukum ini keluar dari pembahasan kita. Karena hukum itu adalah hukum yang boleh dan ditoleransi. Allahu a'lam. Wasalahiyatul injab dan bagusnya yaitu janin. Penciptaan janin, produksi janin. Jadi kayak kantong janinnya itu bagus, enggak rusak. Namun, jika seumpamanya dipakai, walaupun sementara tetapi merusak kantong janin produksi bayi, ataupun kemungkinan hamil, maka itu haram. Di sini lanjutannya, Qala Az-Zarkashi, Imam Zarkashi berkata, yajuzu boleh istiqmalu dawa'i untuk menggunakan obat-obatan liman ilhabali
karena untuk mencegah kandungan, kehamilan, pembuahan. Ini al-habal sama dengan hamil. Jadi kandungan hamil itu yang mengandung, habal itu pembuahan. Pembuahan agar jadi seperti itu sahabat. Sebelum hamil itu banyak diistilahkan dengan habal. Jadi boleh menggunakan obat-obat untuk mencegah pembuahan, kehamilan. Air laki-laki biar tidak jadi. Fi waktin duna waktin, yaitu bolehnya tadi hanya sewaktu-waktu, bukan selamanya. Kalau azali seperti azal juga, seperti hukumnya dikeluarkan di luar, tidak ada bedanya. Walaupun dia minum obat asalkan bukan permanen. Wala yajuzu dan tidak boleh at-tadawi, yaitu memakai obat-obatan ataupun disuntik dan lain sebagainya. Liman el-habali untuk mencegah pembuahan, kehamilan bil kulliyati dengan keseluruhan mutlak, baru itu tidak boleh. Karena ini memutuskan permanen dan untuk selamanya. Aurabatu urukil mabayit atau mengikat sel-sel telur. Jadi kalau zaman dahulu sebelum adanya pil KB, orang leluhur kita untuk supaya tidak hamil itu diangkat peranakannya. Pakai ilmu seperti itu. Ini sama dengan mengikat sel-sel telur agar tidak hamil. Idza tarattaba alaihi, semuanya itu haram jika terjadi. Menyebabkan tarattaba alaihi imtina'ul hamli fil mustaqbal, yaitu menyebabkan terjadinya pencegahan hamil di masa yang akan datang, yaitu selamanya itu semuanya haram, kecuali yang masih berpotensi bisa hamil, seperti itu, atau yang disarankan dokter karena steril, walaupun selamanya permanen itu boleh karena ada antara maslahat dan mafsadat pada kandungannya. Wala ibrah, adapun pondasi pedoman untuk haram dan halalnya yang mengkonsumsi pil KB, apakah itu bisa menyebabkan kandungan hamil itu hancur untuk selamanya atau masih bisa? Nah, disinilah yang penting, bahwasannya pedoman fi dzalik untuk memutuskan boleh atau tidak, haram atau tidak, yaitu lidhalabatiz dhanni. Widzalika lidhalabatiz dhanni, yaitu untuk banyaknya penguasaannya prasangka. Maksudnya prasangka kita ini sudah mendominasi. Suatu contoh, kalau KB ini diminum walaupun berapa tahun masih hamil. Seperti itu, kalau KB ini diminum bisa permanen. Jaringan-jaringan rahim bisa hancur, dan lain sebagainya. Nah, ada kemungkinan perasaan seperti itu lebih tinggi daripada 50%. Ai ihtimalu ma fauqa 50%. Jadi prasangka, banyaknya praduga bahwasanya pil KB ini atau begini itu tidak akan hamil lagi, dan prasangka itu lebih dari 50%, maka itu haram. Kalau masih di bawah 50%, tanpa uji coba, menduga-duga dan ragu dan lebih yakin bisa hamil, itu juga tidak apa-apa. Wa kadzalika, dan begitu juga al-hukmu fi ta'kimir rajuli, dan begitu juga hukumnya sama di dalam pemandulan laki-laki. Pemandulan. Jadi istilahnya ini pemandulan yang diharamkan sahabat. Sekian sahabat, semoga ilmu ini membawa barokah dan bermanfaat untuk kita semua.